Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita, baik itu berupa nikmat sehat ataupun nikmat sempat, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, hadirin dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukunnya puasa. Sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang syarat sah puasa dan syarat wajib puasa, di mana syarat sah dan syarat wajib pada pertemuan pada episode sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang rukun-rukunnya puasa. Bedanya antara rukun dan syarat adalah kalau syarat itu adalah sebuah tuntutan yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan puasanya. Sebelum melaksanakan puasanya, seperti wudhu itu kan syarat. Syaratnya orang sholat itu kan harus punya wudhu. Sementara syarat itu adalah sesuatu yang di luar pekerjaannya. Jadi wudhu itu kan dikatakan sebagai syarat bagi orang yang akan melaksanakan sholat, kan seperti itu. Sementara wudhu itu bukan dari rangkaian sholat. Nah, begitu juga dengan perbedaan rukun dan syarat itu seperti itu. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan yang dimaksud. Sementara syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, tapi pekerjaan itu bukan merupakan rangkaian pekerjaan yang dimaksud. Baik, sebelum kita membahas tentang rukun-rukun puasa, terlebih dahulu kita awali kajian kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah, agar apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, barokah, dan kelak bisa kita harapkan pahalanya di yaumil kiamah. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin shalah wa khususan lil muallif dan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji. Arkanuhu utawi pira-pira rukune shaum utawa poso iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. An-niyatu niyatun nyatane niat lailan ing dalem wayah bengi. Niyatun nyatane niat lailan ing dalem wayah bengi. Likulli yaumin ing dalem saben-saben dina fil fardhi ing dalem poso fardu. Watarku muftirin lan ninggalne perkara kang batalake ai ala saum. Tegese ninggalne perkara kang batalake ing atase poso, zakiron hale wong kang eling maring poso, mukhtaron tur wong kang mukhtar ora kepeksa, ghairu jahilin tur tutuk wong kang bodho, makzurin kang uzur sapa jahil. Makzurin kang uzur sapa jahil. Wasaimun lan dadi wong kang poso. Wasaimun lan wong kang poso. Baik, itulah tadi beberapa redaksi yang menjelaskan tentang rukun-rukunnya puasa terkait dengan masalah puasa fardu.
Termasuk puasa sunat juga sama seperti ini. Cuman nanti bedanya mungkin terletak kepada niatnya, karena dalam niat antara niat sholat fardu dan niat sholat sunnah nanti ada sedikit perbedaan. Baik, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya rukunnya puasa itu ada tiga. Pertama, niyatun likulli yaumin fil fardi. Yang pertama adalah niat setiap malam, setiap hari untuk puasa fardu. Jadi yang pertama adalah niat di malam hari setiap hari untuk sholat fardu. Yang kedua itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dalam kondisi dia ingat, dia tidak terpaksa, dan dia juga tidak tergolong orang yang bodoh, yang bodohnya tadi karena uzur. Dan yang ketiga itu adalah shaimun, yaitu orang yang berpuasa. Baik, sekarang kita coba rinci satu persatu. Dari rukun niat yang pertama, dari rukun puasa yang pertama yaitu adalah niat. Di sini dikatakan bahwasanya niat itu wajib dilakukan pada malam hari setiap hari untuk sholat fardu. Jadi pertama niat harus dilakukan pada malam hari karena memang terjadi perbedaan. Kalau puasa itu untuk sholat fardu, kalau untuk sholat selain fardu, itu niatnya harus di malam hari. Cuman seandainya tidak lupa pada malam harinya, terus dia niat sebelum tergelincirnya matahari, selama sebelum tergelincirnya matahari, itu niatnya itu sah dengan catatan mulai dari terbitnya fajar sampai sebelum niat dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu untuk puasa sunat. Kalau puasa fardu tidak bisa menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi ini mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i niat pada siang hari walaupun dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sementara orang yang sudah terlanjur seperti itu, ya tetap dia puasanya tetap harus qadha dan dia wajib menyelesaikannya sampai terbenamnya matahari. Jadi untuk urusan niat itu terjadi perbedaan. Kalau menurut Imam Malik, niat di malam hari pada awal bulan Ramadan itu hukumnya harus. Menurut Imam Malik, tujuannya adalah seandainya pada malam hari berikutnya dia lupa tidak berniat, kemudian dia niat pada siang harinya dengan catatan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya dianggap sah. Tuh. Kalau Imam Hanafi itu tidak mengharuskan, tapi hukumnya sunnah. Jadi niat 1 bulan penuh untuk bulan Ramadan, untuk 1 bulan niat 1 bulan penuh di bulan Ramadan, niat puasa penuh di bulan Ramadan pada awal bulan Ramadan itu menurut Imam Hanafi hukumnya sunnah. Jadi seandainya lupa terus dia niat pada siang harinya itu juga dianggap sah menurut Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak bisa. Hukumnya kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya niat 1 bulan penuh di awal bulan Ramadan itu hukumnya sunnah. Seandainya dia lupa itu puasanya tetap harus dilaksanakan sampai selesai, tapi dia tetap berkewajiban qadha karena puasanya tetap dianggap tidak sah. Karena menginapkan niat bagi Imam Hanafi, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i itu hukumnya wajib, dan niat setiap malam itu juga hukumnya wajib. Kalau niat setiap malam itu hukumnya harus. Cuman kalau lupa terjadi perbedaan. Lupa niat di waktu malam hari menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, niat pada siang harinya dia tetap sah puasanya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak dianggap sah. Tuh. Terus kemudian
niat, bentuk daripada niat, paling sedikitnya niat itu untuk bulan Ramadan, untuk niatnya puasa itu adalah nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Hadis sanati lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan niat saya besok berpuasa fardu di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu kalau di bahasa Indonesia kan. Sempurnanya bagaimana? Seperti tadi paling sedikitnya niat itu tadi cukup paling sedikitnya niat, saya ulang, paling sedikitnya bentuk niat yang harus hadir di dalam hati itu adalah nawaitu shauma ghadin min Ramadan lillahi ta'ala. Niat saya besok berpuasa fardu di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup. Sempurnanya bagaimana? Sempurnanya itu seperti tadi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu sempurnanya. Niat saya berpuasa besok, niat saya berpuasa fardu besok karena di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu paling sempurna. Lalu kalau pengen sunnah, ditambah lagi kalimat yang tadi dengan iman nawatisaban lillahi ta'ala. Jadi nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati iman nawatisaban lillahi ta'ala. Itu paling sempurna dan mendapatkan kesunahan. Tuh. Untuk niat itu kan awal sudah saya jelaskan bahwasanya niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, yaitu penyengajaan sesuatu yang dibersamakan dengan awal pekerjaannya. Tapi kan kalau puasa kan tidak bisa dibarengkan dengan awal pekerjaannya, karena awal pekerjaan dari puasa di bulan Ramadan atau awal pekerjaan dari puasa itu adalah tepat pada terbitnya matahari. Itu kan awalnya. Tapi kan tidak mungkin kita berniat tepat pada saat matahari terbit pertama kali. Nah, karena sudutnya itu, akhirnya niat yang seperti ini itu tetap dikatakan sebagai niat, dan karena ini pula diwajibkan untuk menginapkan niat. Tuh. Jadi karena sulitnya, akhirnya niatnya itu ditaruh sebelum awal pekerjaan. Jadi ini secara hakikat dinamakan azam, bukanlah niat. Tapi melihat sulitnya mengumpulkan, ini akhirnya tetap dinamakan dengan niat atau azam maqaman niat, atau azam yang ditempatkan pada posisinya niat. Jadi sama hukumnya azam, sama hukumnya seperti niat, ya ini hanya khusus untuk puasa. Yang pertama niat sudah selesai. Terus kemudian yang kedua itu adalah tarku muftirin zakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'dzurin. Pertama, yang kedua adalah mencegah segala sesuatu yang membatalkan terhadap puasa dalam kondisi ia ingat kalau dia puasa dan dia bukan orang yang terpaksa, serta dia bukan orang yang bodoh yang memang bodohnya itu karena uzur. Itu yang kedua. Maksudnya bagaimana? Artinya kalau dia ternyata melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tapi dia dalam kondisi lupa, itu puasanya tidak batal. Atau dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sementara dia kondisinya memang dipaksa oleh orang, dicekoki, mau tidak mau, itu tetap tidak batal puasanya. Atau karena dia memang bodoh, bahwasanya seperti kalau makan sedikit itu tidak batal, makan sedikit itu membatalkan puasa, dia memakan sisa-sisa yang ada di mulut, dianggapnya itu tidak batal, kemudian dia telan, itu kan sebenarnya batal. Dia bodoh, tidak tahu kalau itu membatalkan, itu juga tidak membatalkan puasa. Untuk yang bodoh dengan catatan bodohnya itu ma'zur. Uzurnya itu bukan karena tidak ada ulama
bukan karena tidak, uzurnya itu bukan karena dia tidak belajar, bukan, tapi uzurnya itu satu, mungkin karena memang ia terlahir di negara yang bukan Islam, tapi dia mengenal Islam yo ala kadarnya saja, atau dia hidup, dia pernah bertemu dengan seseorang kemudian mengerti tentang wajibnya ini, tapi dia hidupnya ada di alas, jadi tidak tahu secara detail bagaimana aturan melaksanakan puasa. Itu namanya jahilun ma'dzur, ya orang bodoh yang uzur. Kalau bodohnya karena tidak mau belajar, itu tidak bisa dimaafkan. Bodohnya karena tidak belajar, itu tidak dimaafkan. Ulamanya ada, informasi ada, buku ada, tapi dia tidak mau memperdalam agamanya, hanya dia menerima cukup apa yang ia ketahui saat ini, maka itu tidak dikategorikan sebagai jahilun ma'dzurun. Itu. Jadi kalau melakukan hal yang membatalkan puasa, kok habis itu dia mengerti, ya batal puasanya, batal puasanya. Dan kalau dia sudah tahunya lama, ya wajib mengkodok sesuai dengan apa yang ia ingat. Itu. Jadi kalau dipaksa itu tidak batal. Kalau lupa itu sama, tidak batal. Walaupun lupanya sampai makan satu piring, tidak masalah, namanya lupa, namanya lupa. Itu juga tidak batal. Itu kenapa kok masalah tarku muftirin itu dikasih qayyid atau dikasih batasan zakiron dalam kondisi ingat, mukhtaron tidak terpaksa, ghairu jahilin ma'dzurin dan tidak tergolong orang yang bodoh uzur, bodohnya karena uzur. Itu dikasih batasan seperti itu. Karena kalau batasan-batasan itu sudah dimiliki oleh seseorang tersebut, maka walaupun dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu tidak batal puasanya. Terus kemudian syarat yang terakhir itu adalah so'imin, orang yang berpuasa. Sebenarnya syarat so'imin itu adalah sesuatu syarat yang tidak yang kurang begitu penting, Karena syarat so'imin ini adalah hanya untuk menampakkan bahwasanya bagian dari puasa itu adalah orang yang berpuasa itu dijadikan rukun, karena itu sebenarnya sesuatu yang talazum yang sudah pasti dimasukkan sebagai syarat, ya hanya biar menampakkan saja. Karena puasa itu adalah pekerjaan yang tidak tampak, berbeda dengan zakat, berbeda dengan sholat, berbeda dengan haji. Kalau haji, zakat itu kan semuanya tampak. Sholat ngerti, wong sholat koyo menu. Terus kemudian haji ngerti, wong haji itu seperti itu. Wong zakat ngerti, orang zakat itu seperti itu. Sementara puasa kan tidak, sama seperti orang biasa. Makanya akhirnya so'imin, orang yang berpuasa itu dimasukkan pada rukun. Tapi sebenarnya so'imin itu sudah talazum, sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Nah, di dalam puasa itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Karena terkait dengan masalah tarku muftirin. Tarku muftirin itu kan meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa, atau masuknya sesuatu kepada lubang yang terus kepada waduk. Itu tidak boleh. Lewat mulut, lewat mata, lewat hidung, lewat telinga dimasukkan, sementara lubangnya itu terus berhubungan ke waduk, itu juga tidak boleh. Makanya kalau infus itu kan dimasukkan lewat ini, bukan lewat jalur yang semestinya, jalur yang langsung tembus kepada perut. Jauh itu adalah lubang yang terus tembus ke mana, ke perut, bukan, tapi dilewatkan sini kan, bukan jalur yang semestinya. Makanya untuk infus, seandainya infus itu masih terkategori sebagai tidak membatalkan puasa. Itu dalam muktamar NU itu juga sudah dibahas. Jadi infus itu, lewat infus itu tidak membatalkan puasa. Ya misal infusnya bukan karena sakitnya perut, bukan karena tidak kuatnya berpuasa, ya karena misal karena penyakit kulit harus diinfus, ini tidak apa-apa. Jadi tetap boleh berpuasa. Karena kalau sakit yang menyebabkan dia tidak kuat berpuasa itu kan sudah tidak wajib puasanya, sudah tidak wajib itu. Terus kemudian yang juga diperhatikan di sini itu ini, ketika orang berak
Jadi kotoran itu kan misal kalau keras itu seret. Loh, misal terpotong di tengah, kemudian kita hentikan beraknya, itu kan sebagian akan masuk lagi. Itu juga bisa membatalkan puasa. Makanya kalau mau berak pada siang hari itu hati-hati. Termasuk ketika orang masuk ke selulup di dalam air. Jadi masuk ke dalam air terus kemudian kentut, kan sebagian air itu masuk, itu juga membatalkan puasa. Artinya apa? Perlu berhati-hati ketika kita berpuasa, tidak mudah. Makanya untuk orang yang sedang junub, mandi junub itu sunnah, makruh mandi di siang hari, dimakruhkan hukumnya. Karena khawatir ada hal-hal yang membatalkan puasa. Karena khawatir ada hal-hal yang membatalkan puasa. Sama seperti ini juga, sama seperti ketika kita wudhu itu kan sunat kumur-kumur, terus kemudian istinsyak, menghirup air lewat hidung, dan gorgoroh itu kayak gini, ketika kumur itu namanya gorgoroh. Nah, untuk kumur-kumurnya itu tidak apa-apa, jadi tetap masuk kategori sunnah. Kok ternyata ada yang masuk airnya ke dalam, itu tetap yukfa'an anhu. Tapi kalau gorgoroh itu sudah masuk pada kategori pekerjaan yang membahayakan terhadap puasa. Makanya gorgoroh itu tidak diperbolehkan. Kok makruh hukumnya? Kalau terpaksa melaksanakan gorgoroh, ternyata ada masuk, batal puasanya, berbeda dengan umur. Sama seperti istinsyak itu boleh. Jadi kalau puasa itu boleh diginikan saja, air itu dingin. Kok terhirup, itu batal puasanya. Jadi tidak semuanya ketika puasa itu terus sunnah semuanya, enggak. Tapi ketika membahayakan kepada praktek puasa, itu nanti hukumnya akan berubah menjadi makruh. Berbeda menjadi harus makruh. Nah, untuk masalah-masalah ini itu perlu ada kajian yang lebih dalam. Jadi ada beberapa permasalahan yang sering terjadi yang mungkin kita sendiri tidak begitu mengerti. Nah, maka dari itu dalam berpuasa itu juga harus berhati-hati betul. Berbeda dengan ini ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada yang masuk. Jadi soalnya enak-enak pakai sepeda motor, tiba-tiba ada makanan yang masuk, cepok masuk, tidak bisa kadang masuk. Itu namanya kan tidak terkategori mukhtaron, tidak terkategori orang yang tidak terpaksa. Itu sudah terpaksa. Jadi ketika enak saya numpak sepeda motor keras, terus mulutnya dingangakan, terus ada makanan yang masuk, kadung masuk, itu tidak membatalkan puasa. Itu namanya rezeki. Sama seperti orang tertidur, kemudian tiba-tiba bangun, dia tidak sadar kalau itu puasa dan dia sudah niat, dia tidak lupa makan enak, aku puasa, itu tidak membatalkan puasa. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan mengharap. Kalau mengharap namanya kita puasa, kita berjuang tapi tidak berani bertarung. Itu sama seperti itu. Jangan mengharap. Tuh. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan masalah rukun puasa. Sekali lagi kesimpulannya, rukun puasa itu ada 3. Yang pertama itu adalah niat setiap malam, niat di malam hari setiap hari untuk puasa fardu. Yang kedua itu meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Dalam kondisi dia sadar, dalam kondisi ia tidak terpaksa, dan ia bukan termasuk orang yang bodoh karena uzur. Dan yang ketiga itu adalah shaimun, orang yang berpuasa. Walaupun syarat yang ketiga itu merupakan sesuatu yang talazum, sesuatu yang niscaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hal-hal terkait dengan masalah kewajiban kita berpuasa, tapi kita wajib membayar kafaroh. Jadi denda-denda bagi mereka yang melaksanakan puasa tapi dibatalkan, dia berkewajiban mengqadha dan dia juga wajib membayar kafaroh.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dinna wa ala kulli niyatin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.